Tahukah kamu, ada sebuah kampung menarik di Indonesia. Kampung yang terkenal karena adat dan budayanya. Kampung yang hingga saat ini juga menutup diri dari dunia luar. Kampung yang hingga saat ini tidak pernah mau menerima agama apapun dari luar. Letaknya ada di tengah Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kampung itu bernama Boti, sebuah kampung yang masih arif dan hidup berdampingan dengan alam. Di vlog ini saya mau ngajak teman-teman untuk mampir dan belajar banyak hal dari kampung Boti ini. Let's go! Kalau di Banten punya Kampung Baduy, nah di Pulau Timor ini ada namanya Kampung Boti, teman-teman. Dan seperti halnya di Kampung Baduy yang ada di Banten, Kampung Boti ini juga terbagi menjadi dua, yaitu Boti Dalam dan juga Boti Luar. Warga yang memilih hidup di Kampung Boti Luar diperbolehkan menempuh pendidikan formal dan hidup berdampingan dengan masyarakat luar. Sementara warga yang hidup di Kampung Boti Dalam tidak sekolah, teman-teman, karena merekalah yang akan melanjutkan adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Warga Boti Luar belajar banyak hal, salah satunya adalah tentang pemerintahan. Mereka berdua ini atau orang Boti Luar dan juga Boti Dalam ini akan saling bertukar ilmu tentang hal-hal tersebut, teman-teman. Dan dalam hal menyekolahkan anak, warga Kampung Boti juga punya kearifan. Jika mereka punya dua anak, maka yang satu akan diizinkan untuk pindah ke Boti Luar dan menempuh sekolah. Sementara satunya lagi akan tetap tinggal di Kampung Boti dalam rangka untuk melanjutkan adat yang sudah leluhur mereka wariskan. Dan saya itu bangga kemarin ketemu dengan salah satu warga Boti yang mereka tuh mereka berdua, terus saudaranya tuh sekolah di luar dan sekarang sudah menjadi anggota polisi kalau nggak salah. Dan saya tuh sempat nanya teman-teman ke salah satu orang ini yang saya temui di Kampung Boti Dalam ini, kamu nggak iri saudaramu diizinkan sekolah keluar sementara kamu di sini hanya melanjutkan adat? Dan jawaban yang saya terima itu sungguh menggetarkan hati, teman-teman. Jadi dia itu sudah merasa terpilih dan bangga sebagai warga Boti karena sudah dipilih oleh orang tuanya untuk melanjutkan adat, sementara adiknya itu diizinkan untuk sekolah dan pindah ke Boti Luar. Hubungan kekeluargaan mereka itu hingga saat ini juga masih bagus, teman-teman. Wah, ini menarik ya. Sebuah kearifan lokal yang sudah jarang saya temui di belahan Indonesia lainnya.
mas la nama tok sini di baki la ulang. La nok besem la apa tenemen from si puteren. Saya makam tu hakan mandona iya men stek na kau kan kasih. Saya lo pergi lampa lewat. Nga ko lang ngobrol din na dapat masasakit na besok. Na besok na tempo. Setelah mengutarakan niat kedatangan saya di Kampung Boti ini kepada Usif Namah Benu, saya diizinkan untuk tinggal sementara di sebuah pondokan yang ada di Kampung Boti Dalam, teman-teman. Dan rencananya saya akan menginap di sini semalam. Dan untung saya itu mengajak Bang Al karena beliau ini masih susah berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan masyarakat di sini itu juga susah sekali berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi untung Bang Al ini tahu ngomong dengan mereka dan ya akhirnya sangat membantu sekali lah pertualangan saya di sini. Selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di rumah yang diperuntukkan untuk para pengunjung di Kampung Boti. Dan saya akan ke rumah raja. Pagi ini saya akan ke rumah raja Usif Namah Benu. Dan nggak lagi ngobrol. Selamat pagi. Kalau Umi Kebubu di mana ya, Bu? Di belakang. Oh. Ini? Lopo. Oh. Yang tempat berkumpul tuh di sini ya. Ya. Minum itu. Dan seperti halnya di Kampung Baduy yang ada di Banten, masyarakat suku Boti ini juga punya ritual berdoa, teman-teman. Dan berdoa itu mereka setahun ada 3 kali. Yang pertama itu ada di bulan September, biasanya mereka akan berdoa untuk
bersih-bersih kebun. Terus nanti berdoa lagi tuh ketika musim tanam, dan berdoa yang ketiga itu adalah ketika panen, atau berdoa sebagai wujud rasa syukur kepada alam sudah menganugerahi mereka hasil panen yang melimpah. Biasanya seperti itu teman-teman. Satu hal menarik yang saya temui juga di Kampung Boti ini adalah rambut pria dewasa di sini biasanya dibiarkan memanjang. Semenjak mereka menikah, mereka tidak diperbolehkan memotong rambut, teman-teman. Dan untuk keramasnya, mereka itu pakai tanah lempung atau tanah yang sudah dikeringkan, nanti akan dipakai buat keramas di pancuran air. Wah, ini menarik sih, teman-teman. Dan ada hal unik yang saya temui dari cerita yang saya dapat ketika di Kampung Boti ini adalah, misalnya nih, ada salah satu warga yang kedapatan mencuri di rumah warga lainnya. Misalnya mencuri buah pisang. Keesokan harinya, warga Kampung Boti ini akan beramai-ramai menanam pisang di rumah warga tersebut. Mereka percaya bahwa sampai dia mencuri, artinya dia sangat membutuhkan. Wah, ini keren banget sih ini, filosofi ini teman-teman. Dan untuk menuju ke Kampung Boti ini jalanannya gak mudah teman-teman, apalagi ketika musim hujan. Wah, itu jalanannya luar biasa sekali. Untung saya kemarin tidak mengajak serta Rio dan saya naik bonceng Bang Al ini, yang motornya itu sudah direnov atau sudah dimodif jadi belalang tempur kuat dengan medan-medan yang ada di sini teman-teman. Dan kedatangan saya di Kampung Boti disambut oleh Bapak Raja. Namanya Usif Namah Benu. Jadi nama beliau ini adalah nama Benu, tapi ditambah dengan panggilan raja itu Usif untuk daerah sini teman-teman. Jadi Usif Namah Benu. Warga Kampung Boti ini memiliki kepercayaan dinamisme, yaitu menyembah Uispah atau penguasa alam dunia, dan juga Uismeno, penguasa alam baka. Selamat pagi. Imamat banyak, main tidak kayu. Buat jagung bose kah, Mama? Iya. Bikin jagung bose. Jagung bose. Gila yang benangnya itu. Oh, iya, kapas. Tadi saya lihat di sana sudah. Dosen ini itu pikopan em nam nakit nam taim S2 SD kan bi petasi biar nata inat kun hit atau enti molam dosen la kopan nam es kan em kan sekolah bi nem ok MBE mas ok kamata mati pelanat mesata tekan ibu putu mo mestu festival Tempat tenunnya ya. Ininya nanti
Dan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Kampung Boti ini menggunakan apa yang mereka bikin, seperti juga baju adat yang mereka bikin dari tenunan mereka sendiri, dan tenunannya ini juga memakai kapas yang mereka tanam sendiri, mereka warnai sendiri, ditenun. Wah, itu menarik sekali sih teman-teman. Jadi mereka akan membeli produk-produk di luar kampung itu sesuai dengan kebutuhan yang sementara tidak bisa diproduksi di kampung. Kalau dari hal makanan, alat-alat makan, alat-alat berumah tangga, terus banyak hal itu bisa diproduksi di kampung selain tadi ya kain tenun. Produksi tenun ini kan butuh waktu yang sangat lama, mulai dari menanam kapasnya, memanen, memintal, mewarnain, menenun, membentuk pola dari tenunan itu butuh waktu yang lama sekali teman-teman. Oleh karena itu harga tenunnya juga sangat mahal. Untuk satu selendang itu bisa dihargai sekitar 2-3 juta satu kain gitu teman-teman. Dan untuk mensiasati itu, karena sekarang permintaan juga banyak sekali orang-orang dari luar itu datang ke Kampung Boti ini untuk belajar banyak hal tentang kearifan lokal yang ada di sini. Karenanya mereka sekarang itu ada PKK yang memproduksi kain-kain tenun dengan benang yang dibeli dari pasar gitu teman-teman. Jadi mereka memproduksi tenun itu ada dua jenis. Yang satu ada jenis alami yang biasa mereka pakai untuk pakaian adat. Yang kedua adalah jenis dari benang yang mereka beli di pasar atau benang jadi. Ini juga biasanya warnanya akan lebih cerah itu. Nah, harganya sedikit lebih murah sih. Bisa separohnya teman-teman. Kayak kemarin nanya-nanya di koperasinya ini atau di dalam PKK ini. Jadi mereka akan menjual hasil-hasil tenunan itu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sekarang saya sedang berada di Desa Boti. Di belakang saya adalah kegiatan mama-mama menenun di sini. Mulai dari proses kapas, dipisahkan, dibersihkan, digulung, ya dipintal jadi benang, dan terakhir adalah proses menenunnya. Ini adalah kegiatan para wanita di Desa Boti keseharian. Jadi sementara yang kaum laki-laki ke ladang, kaum mamanya di rumah mengurus rumah dan menenun. Ini showroom dari Desa Boti. Yang biasa dipakai cowok yang mana? Dipakai laki-laki. Ini saja 2. Setelah tinggal bersama mereka dan ngobrol bersama mereka, cerita-cerita banyak hal bersama warga-warga Kampung Boti ini, akhirnya tibalah saatnya untuk berpamitan karena saya harus melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Soe. Nanti dari Soe saya akan ngambil motor untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah kota berbatasan antara Indonesia dan juga Timor Leste, yaitu kota Atambua. Mama, terima kasih ya. Mari, Bapak. Mari. Saya itu masih agak galau teman-teman karena dapat masukan dari banyak orang yang sudah mencoba membawa kendaraan untuk nyebrang menuju ke Timor Leste. Itu mereka kesusahan sekali karena birokrasinya, ya tahu sendirilah birokrasi pada masa lalu itu seperti apa. Dan ya semoga saja saya bisa bawa Rio untuk nyebrang ke Timor Leste, dan nanti kita akan urus nanya-nanya banyak hal di Atambua karena di Atambua nanti adalah kota perbatasan antara Indonesia dan juga Timor Leste teman-teman. Nanti kita akan nyebrang di pintu perbatasan Mota Ain, di daerah Mota Ain teman-teman.
Ya, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Saya sudah banyak sekali belajar tentang adat dan budaya yang ada di Indonesia selama perjalanan saya Kembaran Nusa ini, teman-teman. Kayak kemarin kita sudah ke Kampung Patumenasi yang ada di Gunung Mutis. Sekarang kita ke Kampung Boti yang ada di daerah Timur Tengah Selatan, dan kedua tempat ini punya tempat tersendiri di dalam hati saya dalam perjalanan Kembaran Nusa ini, teman-teman. Dan ya, mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Kembara.